Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Langsung saja kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu mengenai bangun datar segi empat. Jadi bangun datar segi empat ini ada beberapa bangun. Apa saja? Yang pertama ada namanya persegi, lalu kedua ada namanya persegi panjang, lalu ketiga ada namanya layang-layang, keempat ada namanya jajar genjang, lalu kelima ada namanya belah ketupat, dan yang terakhir yang keenam ada namanya trapesium. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas yang pertama dulu, yaitu persegi, ya, atau biasa orang sebut bujur sangkar, ya. Persegi atau bujur sangkar ini sama aja, yang penting nyebutnya jangan kotak. Kalau kotak itu bahasa kampung saya itu kotak, jadi sebutannya adalah persegi atau bujur sangkar. Oke. Oke. Persegi atau bujur sangkar kayak apa sih makhluknya? Nih, ini kita lihat kenalan sama makhluknya. Nih, makhluknya seperti ini nih. A B C D, ini garis-garis ini semua disebut dengan persegi. Nah, ini makhluknya seperti ini. Kenal ya? Nah, ini ada tandanya, terus ini seperti itu. Sekarang kita coba definisikan apa itu persegi. Nah, definisi itu seperti gini ya, seperti kalian menggambarkan, misalkan kalau ditanya apa ya, bisa dibilang Tugu Monas, misalkan kamu suruh gambarkan Tugu Monas. Nah, itu definisi begitu. Jadi misalkan gambarkan Tugu Monas, kamu tahu apa? Menara, ya kan, begitu. Lalu kedua dia punya ada mahkota emasnya di atas. Nah, itu definisi seperti itu. Nah, sekarang kita coba belajar mendefinisikan sesuatu, terutama dalam hal ini adalah persegi. Ini persegi, kita perhatikan di sini, ya. Coba definisikan. Oke, definisi persegi yang jelas yang pertama, dia itu apa? Dia itu bangun datar, ya kan? Yang jelas dia bangun datar. Apalagi kalau diperhatikan di sini, oh, dia itu punya 4 sisi yang sama panjang. Ini tandanya begini nih, ini 4 sisi yang sama panjang. Secara kasat mata kelihatan kan? Lalu apa lagi? Oh iya, dia punya apa lagi? Punya 4 buah sudut. 4 buah sudut yang bagaimana dia? 4 buah sudut yang besarannya adalah 90 derajat atau siku. Nah, dari gambaran yang kita lihat itu, kita buat definisinya. Jadi persegi definisinya adalah bangun datar, yes, jelas. Yang bagaimana? Bangun datar yang bagaimana? Memiliki 4 buah sisi, 4 buah sisi ya. Sisi yang sama panjang. Nah, selain itu apa lagi tadi? Dan memiliki 4 buah sudut siku atau 90 derajat. Nah, itu. Jadi definisi jangan kita selalu berpatokan dengan buku, nggak usah. Jadi definisi itu begitu, artinya kita menggambarkan melalui kata-kata dari apa yang kita lihat, itu definisi begitu. Jadi lepaskan kata-kata dari buku. Ini sah begini, boleh, nggak jadi masalah. Definisi itu artinya apa sih? Artinya ketika orang baca bangun datar yang memiliki 4 buah sisi yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Artinya ketika dia baca ini, dia bisa menggambar ini. Begitu juga tadi ketika kamu bilang Monas adalah, ya kan, tugu tugu yang ada di Jakarta, ya kan, yang memiliki mahkota emas di atasnya dengan warna putih sebagai dindingnya. Nah, kira-kira orang bisa menggambarkan nggak itu ketika dia jalan ke jalanan, pergi ke sana, terus melihat, oh ini namanya Monas? Bisa nggak? Bisa, melalui definisi yang kita gambarkan tadi. Nah, itu definisi begitu.
Jadi jangan berpatokan dengan buku, itu terlalu resmi juga nggak masalah. Ini jadi definisi ini nggak jadi masalah, yang penting kita paham maksud dari persegi itu sendiri. Oke, bisa dipahami ya. Nah itu yang pertama, definisi persegi. Nah, kita belajar untuk apa ya, belajar lebih bermakna lah. Lalu yang kedua, nah kita bahas tentang sifat-sifat persegi. Nah ini ada sifat ini, sifatnya juga sama. Sifat persegi itu diambil dari gambaran yang ada. Oke, kalau diperhatikan di sini dia punya sifat seperti apa sih? Oh, dia punya sifat setiap sisinya sama panjang. Nah sifatnya bagaimana? Satu, ya tulisin aja, setiap sisinya sama panjang. Tuh, apalagi, nah terus apalagi sifatnya yang kedua dari gambaran ini nih. Sifatnya yang jelas dia sudut-sudutnya 90 derajat, ya kan? 4 sudutnya 90 derajat, itu sifatnya. Apalagi, ayo, bagaimana kalau seumpamanya persegi ini saya tarik garis dari sini ke sini, gimana? Oh, ternyata ketika saya tarik garis dari B ke D ini, ya, panjang garis BD ini apa sama dengan panjang garis AC. Ternyata mengapa? Nah itu penjelasannya tadi di sini. Kayak kemarin ya, kalau kita lihat sini ABD ini kan segitiga, ini ABC juga segitiga juga kan, panjang sisinya ini S, ini S, berarti ini sama, ini berapa? S akar 2 kemarin gitu ya. Ini juga sama, ini S, ini S, berarti ini S akar 2. Ingat masih kemarin? Ya, 8 sudut 45 ya. Jadi sifat yang ketiga, dia itu sifat yang ketiga memiliki dua diagonal itu namanya, itu sama panjang, dua diagonal yang sama panjang. Nah tuh sifat yang ketiga, diagonal yang sama panjang. Lalu selanjutnya dari gambaran di atas, ternyata berdasarkan hasil potongan ini saya potong nih B ke D nih, garis ini. Ternyata garis ini ya diagonalnya ngapain? Membagi dua sudutnya sama besar, ya, iya kan? Ingat kemarin? Nah, yang sifat selanjutnya diagonal, ya, sifat selanjutnya kita tuliskan di sini, diagonal membagi dua sama besar setiap sudutnya. Itu sifatnya gitu ya. Nah terus selanjutnya, ini yang mana aja sih yang bagi dua? Nah ini sama nih, ini sama nih, ini sama dengan ini sama dengan ini juga sama nih ketika dibagi 40, ya kan? Ternyata begitu. Nah selanjutnya, sifat selanjutnya apalagi? Bagaimana kalau seumpamanya belah kuku tepat ini kita lipat, kebayang ya, kita bagi dua dari sini. Satu, kebayang ya, satu, ini kita bagi dua nih, kita belah ke sana. Nah ternyata bagaimana? Memiliki dua sumbu simetri, artinya dia bisa dibagi 1, 2, 3 ya, lalu 4, ada lagi 5, 6. Ternyata dia memiliki 6 buah sumbu simetri. Ini selanjutnya, dia memiliki 6 buah sumbu simetri. 6 buah sumbu simetri ya. Simetri lipat. Nah begitu. Ada lagi yang lain? Oh iya, paling gampang
memiliki 4 buah titik sudut, memiliki 4 buah titik sudut, ya kan? Siapa saja? A, B, C, dan D. Oke. Nah, ini sifat-sifat persegi. Jadi sifat-sifat itu jangan dihafal juga, ya. Pahami konsepnya seperti itu dalam persegi. Oke, itu awalan yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kalian paham. Selamat, kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.